Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Syukur kepada Tuhan kalau kita masih mendapat kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Tema kita pagi ini, Sabat dan Persembahan. Dengan mengingat kisah jemaat mula-mula dalam memberikan persembahan yang terbaik, marilah kita memasuki persiapan ibadah hari ini dengan menyanyikan lagu "Dengan Apa Akan Kubalas". Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kalau di pagi yang indah ini Engkau masih memberi kesempatan pada kami untuk beribadah. Berkatilah ibadah ini ya Tuhan, sehingga ibadah ini merupakan persembahan yang harum bagi Engkau. Berkati Bapak Fajar yang akan membawakan firman, Engkau pakai hamba-Mu ini untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Dan berkati juga penatua yang bertugas, pemandu pujian, pianis, bagian multimedia, sound system, dan juga alat-alat yang digunakan, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, layakkanlah kami melayani-Mu, dan kiranya Tuhan menyertai kebaktian ini dari awal hingga akhir, sehingga kebaktian ini boleh berjalan dengan baik. Kami serahkan semua ini dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari jemaat sekalian, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita pujikan hari Minggu, hari yang mulia. KJ 21, bait 1 dan 2.
Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa hikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita awali kebaktian ini di dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Mazmur 5 ayat yang ketiga menjadi kata pembuka pada kebaktian saat ini. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Kasih setia Tuhan sungguh tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Ya Allah, kasih-Mu besar.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika kasih Allah itu sungguh besar di dalam kehidupan kita, maka baiklah kita merenungkan apakah kasih Allah yang begitu besar itu sungguh telah kita respon dengan kehidupan yang penuh syukur dan juga penuh kasih, baik itu kepada Tuhan ataupun juga kepada sesama. Mari kita datang di dalam doa pengakuan dosa, mengakui segala keberdosaan kita di hadapan Tuhan. Kami sungguh menyadari ya Tuhan, bahwa kasih-Mu itu sungguh besar di dalam kehidupan kami. Selalu baru setiap pagi, tak pernah habis, tak pernah berkesudahan dalam kehidupan setiap kami anak-anak-Mu. Tetapi ya Tuhan, pagi hari ini, di dalam ibadah saat ini, kami mohon ya Tuhan, ajarilah kami, tolonglah kami, bahkan juga ampunilah kami. Karena sesungguhnya kami juga menyadari kerap kali kami melupakan apa yang menjadi kasih Tuhan, yang sesungguhnya begitu besar menuntun dan juga memimpin kehidupan kami. Kami lebih suka dipimpin oleh kemauan kami sendiri. Kami lebih suka dipimpin oleh kehendak kami sendiri, ketimbang apa yang sesungguhnya menjadi kehendak dan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami mengakui bahwa kami telah berdosa di hadapan Tuhan. Ajarilah kami sebagai anak-anak-Mu untuk hidup senantiasa di dalam syukur dan juga kasih Tuhan yang senantiasa tak pernah habis itu. Ajarilah kami untuk mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama kami, sama seperti Tuhan sungguh telah mengasihi setiap kami. Kami datang dan menaikkan doa pengakuan dosa ini, memohon pengampunan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Di muka Tuhan Yesus, kita akui segala dosa-dosa kita. Mari kita menyanyikan bersama-sama di bait yang ketiga. Saya undang jemaat untuk berdiri bagi setiap kita yang mengakui dan menyesali dosa di hadapan Tuhan. Tuhan menyatakan pengampunannya yang menjadi berita anugerah bagi setiap kita. Sebagaimana tertulis di dalam surat Efesus, pasalnya yang kelima ayat 1 dan 2. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai bagi kita semua. Syukur
bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan, kiri, dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Ya Tuhan, setiap jam sungguh kita memerlukan Tuhan dalam hidup kita. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Engkau perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam penuhi hatiku, supaya bersyukur selalu padamu. Setiap jam ya Tuhan, ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Jemaat silahkan duduk kembali. Mari kita memohon pertolongan Roh Kudus di dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Benar ya Tuhan, setiap jam, setiap waktu, kami ini memerlukan Tuhan. Kami ini membutuhkan Tuhan. Karena itu ya Tuhan, saat ini kami datang memohon pertolongan Roh Kudus, supaya ketika kami membaca, mendengarkan dan juga merenungkan firman-Mu, maka kami ditolong di tengah kelemahan dan juga keterbatasan kami. Kami ditolong untuk bukan hanya mengerti dan juga memahami apa yang menjadi kebenaran firman-Mu, tetapi juga setiap kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Karena itu ya Allah Roh Kudus, Guru kebenaran kami, tolonglah setiap kami, pimpinlah setiap kami. Biarkanlah Tuhan yang menghidupkan huruf-huruf Alkitab kami untuk menyapa, menyentuh, bahkan mungkin menegur kehidupan kami, supaya kehidupan kami menjadi kehidupan yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini di dalam kasih setia Tuhan yang tak pernah habis, yang tak pernah berkesudahan. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang sungguh hidup, yang hadir di tengah-tengah kami berdoa, kami memohon. Amin. Bacaan Alkitab dalam ibadah saat ini diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus.
surat yang pertama, pasal 16 ayat 1 sampai 4. 1 Korintus 16 ayat 1 sampai 4. 1 Korintus 16 ayat 1 sampai 4. Kepada setiap kita firman Tuhan demikian. Tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Kalau ternyata penting bahwa aku juga pergi, maka mereka akan pergi bersama-sama dengan aku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka, setiap kita, yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dan yang melaksanakannya dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. 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 Kidung Jemaat 439, saya yakin Bapak Ibu dan juga jemaat tahu dan sering menyanyikan nyanyian ini yang berjudul Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Apa yang menarik Bapak Ibu sekalian dari nyanyian ini? Nyanyian ini ditulis oleh seorang yang bernama Johnson Ottman, gitu ya. Penulis lagu yang judul aslinya adalah Count Your Blessing, hitunglah berkatmu. Justru yang menarik adalah mengajak setiap kita, saya dan juga Bapak Ibu sekalian untuk menghitung berkat Tuhan justru dalam kondisi yang putus asa. Dalam nyanyian bait pertama seperti itu. Dalam kondisi yang letih lesu, bahkan ketika topan keras itu melanda hidup kita, disitulah Ottman itu mengajak setiap kita untuk menghitung berkat Tuhan. Bukankah Bapak Ibu sekalian biasanya lebih mudah bagi kita ketika kita berbicara berkat, itu bila kehidupan kita nampaknya oke-oke saja. Ya kan? Ketika nampaknya kehidupan itu serba baik gitu ya, serba mapan, maka di sanalah kemudian kita akan lebih mudah berbicara tentang berkat Tuhan. Tetapi tidak demikian dengan Ottman ini. Sungguh menarik nyanyian ini karena justru bukan hanya dalam kondisi yang serba oke dan baik-baik saja. Ottman mengajak setiap kita untuk melihat berbagai berkat Tuhan itu di tengah kondisi yang serba sulit dalam hidup. Dan disitulah Ottman dalam keyakinan imannya. Dan semestinya juga yang menjadi keyakinan iman kita. Bahwa berkat Tuhan di tengah topan yang melanda hidup kita. Justru akan membuat kita kagum. Justru akan membuat kita tercengang. Dan membuat kita terheran. Bukankah demikian isi refrennya? Ketika kita menghitung-hitung berkat Tuhan. Di tengah topan yang melanda hidup kita. Maka sesungguhnya kita akan menemukan kasih Tuhan yang akan membuat kita kagum, yang membuat kita tercengang, dan yang membuat kita heran. Karena begitulah sesungguhnya berkat Tuhan itu tidak perlu dihitung-hitung. Kenapa berkat Tuhan tidak perlu dihitung? Karena berkat Tuhan kenyataannya memang tidak bisa dihitung. Tetapi berkat Tuhan itu kita kagumi, lalu kita syukuri karena berkat dan kasih Allah itu sungguh begitu besar. Ada dalam berbagai situasi, entah itu oke dan tidak oke.
entah dalam kondisi kita yang baik-baik saja ataupun tidak, berkat Tuhan itu sesungguhnya selalu dapat kita temukan. Kita bisa mensyukuri berkat dan kasih Allah yang begitu besar itu, baik dalam penciptaan, dalam pemeliharaan kita, dan terlebih di dalam karya keselamatan Allah yang begitu agung. Bahkan di tengah situasi yang sulit itulah berkat Tuhan yang akan membuat kita tetap bersuka cita. Bait kedua yang ditulis Othman itu menyatakan, adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat? Hitunglah berkatnya, pasti kau lega dan bernyanyi terus bahagia. Nyanyian yang sungguh menarik dan sangat menginspirasi setiap kita di tengah kondisi hari-hari ini. Dan terhadap berkat Tuhan yang sedemikian besar dan nyata, yang hadir dalam segala situasi, maka sudah sepatutnya kita meresponnya dengan sikap syukur dan sukacita yang kita nyatakan dalam tindakan iman. Dan salah satu wujud tindakan iman itu adalah persembahan. Persembahan merupakan tindakan iman dari setiap kita, dari jemaat, dari umat yang menanggapi kasih karunia Allah yang bekerja di dalam hidup kita. Dan oleh karena persembahan adalah tindakan iman, maka tentu persembahan kepada Tuhan tidaklah sama dengan iuran, dengan urunan, atau bahkan dengan pajak. Karena persembahan adalah tindakan iman kita sebagai respon, syukur dan sukacita kita atas berkat Tuhan yang hadir dalam segala situasi. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan bangsa Israel sebenarnya, Tuhan memberi kepada Musa itu peraturan-peraturan tentang perayaan agama. Kalau kita mau bicara tentang latar belakang gitu ya, bagaimana persembahan itu hadir, maka baiknya kita melihat Imamat 23. Dalam perjanjian lama di sanalah kita akan menemukan salah satunya mengenai Sabat. Dan dari situlah kita nanti akan melihat latar belakang situasi yang kemudian terjadi dalam 1 Korintus 16 yang menjadi bacaan kita hari ini. Di dalam Imamat 23 ayat 3 di sana disebutkan 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan. Tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, itulah Sabat bagi Tuhan di segala tempat kediamanmu. Apa artinya Bapak Ibu sekalian? Artinya adalah hari Sabat itu hari ke-7 sungguh menjadi istimewa bagi umat Israel. 6 hari lamanya bangsa Israel bekerja sedemikian rupa. Dan tentu kalau kita kembali ke kisah penciptaan, di sana Tuhan juga bekerja berkarya sedemikian rupa. Hari Sabat sebagai hari yang ke-7 menjadi hari perhentian yang istimewa. Hari yang dikuduskan, hari yang dikhususkan bagi Tuhan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, bagi jemaat Kristen mula-mula di dalam perjanjian baru, hari yang jauh lebih istimewa untuk dirayakan adalah hari Minggu, begitu. Yaitu hari pertama setiap minggunya. Kalau Sabat itu adalah hari yang ke-7, hari Minggu, Ehud, Ehad, Ahad, itu adalah hari yang pertama setiap minggunya. Mengapa? Karena Kristus itu bangkit pada hari Minggu, bukan pada hari Sabat. Hari Minggu, Bapak Ibu sekalian, kata Minggu sebenarnya berasal dari kata Domingo, yang artinya adalah hari Tuhan. Hari yang secara khusus di mana jemaat
Kristen merayakan, memperingati kebangkitan Kristus yang terjadi pada hari pertama setiap minggu, yaitu hari Minggu. Dan Kisah Para Rasul 20 ayat 7 misalnya memberikan kepada kita catatan penting hal ini. Bahwa terjadi pergeseran di mana kalau mula-mula jemaat itu bertemu di hari Sabat, tetapi kemudian jemaat Kristen juga mengadakan pertemuan pada hari Minggu, hari pertama. Di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 7 di sana disebutkan ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti pada hari pertama dalam minggu itu. Ini catatan Lukas Bapak Ibu sekalian di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 7. Bahwa pertemuan jemaat Kristen tidak lagi terjadi di hari Sabat, tetapi ternyata terjadi di hari pertama dalam setiap minggunya. Nah, nampaknya terjadi pergeseran penting dalam kehidupan jemaat mula-mula, terutama yang berlatar belakang Yahudi, yang semula Sabat menjadi hari yang begitu penting untuk pertemuan, tetapi kemudian Minggu menjadi lebih mendapat tempat. Mengingat kenapa? Karena peristiwa kebangkitan adalah peristiwa penting yang perlu terus-menerus diingat, dirayakan, dan diberitakan. Jadi kalau pada mulanya Sabat itu mendapat tempat, tetapi mengingat peristiwa kebangkitan Kristus itu perlu diberitakan, dirayakan, dan diperingati, maka Minggu menjadi hari yang mendapatkan tempat istimewa. Nah, karena itulah kita bisa memahami latar belakang bacaan Alkitab hari ini. Bahwa Paulus itu menasihatkan jemaat di Korintus untuk mengadakan pengumpulan uang tak lagi di hari Sabat, tetapi pada hari pertama tiap-tiap minggu atau tepatnya di hari Minggu. Karena di hari itulah jemaat mengadakan pertemuan-pertemuan. Dan hari ini apa yang gereja lakukan pada masa itu terus-menerus dipelihara dan kita lakukan sampai hari ini. Minggu, hari pertama menjadi hari yang istimewa bagi jemaat Korintus dan juga jemaat Kristen mula-mula. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lalu kemudian prinsip apa yang penting yang bisa kita temukan dalam nasihat Paulus kepada jemaat di Korintus ini? Terkhusus perihal persembahan. Maka yang pertama Bapak Ibu sekalian, mari kita melihat bahwa persembahan atau pengumpulan uang itu merupakan tanggung jawab jemaat untuk menunjang kehidupan pekerjaan Allah. Kalau kita memperhatikan ayat yang pertama di sana Paulus menyebutkan bahwa kepada siapa persembahan itu akan diberikan, yaitu bagi orang-orang kudus atau para pelayan Allah. Yang dalam hal ini mereka yang berada di Yerusalem. Itu artinya Bapak Ibu sekalian, jemaat di Korintus mesti ikut bertanggung jawab terhadap pelayanan pekabaran Injil yang sedang dilakukan di Yerusalem. Agaknya Bapak Ibu sekalian pada waktu itu sedang terjadi situasi sulit ya, yang terjadi di kota Yerusalem sehingga kemudian Paulus mengajak beberapa jemaat, baik itu Korintus tetapi juga di Makedonia ataupun juga di kota-kota lainnya untuk mengumpulkan dana atau mengumpulkan uang. Artinya Bapak Ibu sekalian, lewat pengumpulan itulah pekabaran Injil diharapkan bisa dapat terus berlangsung, bisa dapat terus terjadi, dan jemaat Korintus perlu bisa mendukungnya melalui persembahan yang dikumpulkan. Nah, bukankah itu juga yang semestinya hal ini perlu dilakukan oleh gereja? Melalui persembahan yang dikumpulkan oleh jemaat, maka sesungguhnya kita diajak untuk terus-menerus mendukung pelayanan pekabaran Injil, supaya pelayanan itu bisa terus terselenggara,
terjadi melalui pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh gereja. Mungkin melalui persembahan itu kebutuhan program komisi atau badan pelayanan, bahkan mungkin juga untuk operasional sehari-hari gereja, maka disitulah kebutuhan itu dapat dipenuhi. Dan terlebih mengingat hari Minggu adalah hari yang istimewa, di mana kita memperingati, merayakan Paskah-Paskah kecil, kebangkitan Kristus. Maka disitulah kita melihat bagaimana persembahan menjadi wujud nyata dukungan, respon kita, supaya terus-menerus pekabaran Injil, pekabaran kebangkitan Kristus itu dapat berlangsung. Nah, ini menjadi sebuah perenungan bagi setiap kita, Bapak Ibu sekalian. Apakah persembahan yang sudah terkumpul dalam suatu anggaran gereja, apakah sudah terpakai sungguh-sungguh untuk mendukung pemberitaan Injil, pemberitaan kebangkitan Kristus? Apakah sudah mendukung dengan maksimal? Dan kita patut bertanya, adakah Yerusalem yang ada di sekitar kita, yang ditunjukkan oleh Tuhan untuk kita dukung melalui persembahan kita? Bisa jadi hari ini Tuhan menghadirkan Yerusalem di sekitar kita, yang memang sungguh membutuhkan persembahan, membutuhkan dana untuk terus-menerus menyatakan Injil Tuhan, untuk terus-menerus memberitakan kebangkitan Kristus sebagaimana yang diperingati dalam hari Minggu. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, bahwa pemberian kita semestinya adalah sesuai dengan apa yang kita peroleh. Kalau kita membaca di ayatnya yang kedua, Bapak Ibu sekalian, di sana Paulus menegaskan, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh. Lalu kemudian ditegaskan juga menyisihkan sesuatu, bukan disisakan. Menyisihkan, bukan menyisakan. Memprioritaskan atau mendahulukan, bukan menomor sekiankan. Bapak Ibu, prinsip ini penting mengajarkan kepada jemaat Korintus dan juga setiap kita bahwa persembahan itu mesti didasarkan pada ketulusan. Berdasarkan pada apa yang kita terima dari Tuhan, bukan apa yang ingin kita terima dari Tuhan. Sangat berbeda. Ketika kita memberikan persembahan, maka berdasarkan apa yang kita terima dari Tuhan, bukan apa yang ingin kita terima dari Tuhan. Bersumber dari apa yang kita peroleh dari Tuhan, bukan apa yang ingin kita peroleh dari Tuhan. Bukankah banyak orang Kristen memberikan persembahan kepada Tuhan karena ingin memperoleh sesuatu yang biasanya lebih dari Tuhan? Tentu Tuhan memang sanggup memberikan kelimpahan kepada umatnya. Tetapi dalam hal memberikan persembahan kepada Tuhan, maka sesungguhnya tidak perlu melandaskan pada harapan, oh Tuhan nanti pasti akan memberikan jauh lebih banyak. Oh Tuhan nanti pasti akan memberikan yang jauh lebih melimpah dari yang sudah saya berikan. Bukan seperti itu prinsipnya. Prinsipnya adalah, kata Paulus, berdasarkan apa yang kita terima dari Tuhan. Bukan pada harapan Tuhan akan memberikan jauh lebih banyak. Saya seringkali merasa tergelitik dengan pengkhotbah-pengkhotbah yang menyatakan misalnya kalau jemaat hari ini datang dengan berjalan kaki, maka ketika memberikan persembahan yang lebih, yang banyak, maka percayalah nanti minggu depan akan datang dengan roda 2 gitu ya. Lalu kemudian minggu depan
akan berkhotbah lagi. Kalau hari ini datang dengan roda 2, minggu depan jemaat bisa datang dengan roda 4 gitu ya. Lalu berlipat lagi gitu ya. Kalau memberikan persembahan, maka yakinlah, percayalah, saudara akan diberikan roda 8 begitu ya. Jadi gereja itu penuh gitu ya, yang datang pakai tronton semua begitu ya. Ada begitu banyak jemaat, ada begitu banyak orang Kristen yang memberikan persembahan kepada Tuhan justru karena ingin memperoleh apa yang lebih dari Tuhan. Apa yang lebih, apa yang bisa didapatkan dalam kelimpahan dari Tuhan. Sekali lagi Tuhan bisa memberikan kelimpahan itu. Tetapi kita diajak nasihat Paulus bukan berdasarkan apa yang ingin kita terima dari Tuhan, tetapi berdasarkan apa yang kita terima dari Tuhan. Dan disitulah nilai ketulusan kita di dalam memberikan persembahan. Tuhan itu tidak perlu diatur-atur, bahkan melalui persembahan sekalipun, sebab persembahan itu bukanlah sogokan kepada Tuhan. Dia tahu yang terbaik untuk diberikan kepada umatnya. Dia tahu mana yang lebih baik untuk diberikan kepada setiap kita. Dan selain itu Bapak Ibu sekalian, ketulusan juga nampak ketika persembahan itu disiapkan. Paulus menegaskan prinsip penyisihan atau prioritas dengan mengatakan jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Dan prinsip prioritas atau penyisihan ini sesungguhnya akan menunjukkan kepada kita hal penting tentang materi. Yaitu kepada siapakah saya dan juga saudara melekatkan hidup kita. Prinsip penyisihan atau prinsip prioritas dalam memberikan persembahan akan menunjukkan kepada setiap kita, kepada siapakah kita melekatkan hidup kita. Kepada Tuhan Sang Pemberi Berkat atau hanya kepada berkat-Nya. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, bahwa persembahan itu perlu dikelola oleh pihak yang mendapat kepercayaan dalam melakukan tugas dan tanggung jawab. Paulus menegaskan hal ini dengan mengatakan, sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Artinya Bapak Ibu sekalian, persembahan yang dikelola, yang dikumpulkan oleh jemaat, itu tidak boleh dikelola dengan sembarang oleh pribadi yang sembarangan pula. Mengingat persembahan adalah tindakan iman yang mesti dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan maupun di hadapan jemaat. Pengelola persembahan bukan hanya mereka yang bertugas mengumpulkan persembahan, tetapi juga menghitung, mencatat, bahkan mungkin mengumumkan persembahan atau membuat laporan keuangan untuk dipertanggungjawabkan. Dan Paulus mencatat bahwa pribadi ini adalah pribadi yang dianggap layak. Artinya memiliki kompetensi, memiliki kapasitas untuk bisa mempertanggungjawabkan persembahan yang dikumpulkan oleh jemaat. Nah, bagian ini Bapak Ibu sekalian menjadi prinsip penting bagi setiap kita. Bahwa sebenarnya mereka yang mengelola persembahan bukanlah pemilik. Bukanlah pemilik persembahan itu sendiri. Tetapi mereka adalah penata layan atau pengelola saja. Sama sebagaimana di dalam hidup kita. Bukankah segala sesuatu di dalam hidup kita ini sebenarnya kita bukanlah pemilik. Kita ini hanya penata layan. Kita ini hanya mengelola apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita.
Bahkan seluruh hidup kita, bukankah sesungguhnya adalah milik Tuhan? Bukan milik kita sendiri. Karena itu sudah sepatutnya kita bukan hanya memberi materi, tetapi sebenarnya ketika kita berbicara tentang persembahan, maka semestinya lah kita mempersembahkan seluruh hidup kita sebagai persembahan bagi Allah. Waktu kita, kesempatan yang kita miliki, tubuh kita adalah milik Allah. Karena itu sudah sepatutnya kita bertanya-tanya, kita bertanya kepada masing-masing setiap kita. Bagaimana kita sudah menggunakan hidup ini? Bagaimana saya dan juga Bapak Ibu sekalian menggunakan materi dan kesempatan yang Tuhan percayakan? Apakah kita merasa bahwa kita adalah pemilik hidup kita? Sehingga dengan sombongnya, dengan angkuhnya, kita menggunakan hidup, materi dan kesempatan yang sesungguhnya Tuhan percayakan kepada kita, kita menggunakannya dengan sembarangan. Sekali lagi, setiap kita itu bukan pemilik, tetapi setiap kita hanya dititipi untuk menjadi pengelola, menjadi penata layan di hadapan Tuhan. Yang kelak pada saatnya nanti, kita mesti mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nasihat Paulus yang diberikan kepada jemaat Korintus, memberikan kepada kita dan juga jemaat Korintus saat itu, 3 prinsip yang penting. Bahwa yang pertama, setiap kita diajak untuk melihat bahwa dalam memberikan persembahan atau pengumpulan uang, maka sesungguhnya itu menjadi tanggung jawab jemaat untuk menunjang kehidupan pekerjaan Allah itu sendiri. Lalu yang kedua, kita diajak untuk memberi sesuai dengan apa yang kita peroleh, bukan apa yang ingin kita peroleh dari Tuhan. Dan ini menjadi prinsip ketulusan yang akan menunjukkan kepada kita, kepada siapakah kita melekatkan hidup kita. Dan yang terakhir, kita diajak ketika kita memberikan persembahan, maka baiklah kita mengingat diri kita, bahwa kita bukanlah pemilik atas kehidupan, tetapi kita hanya penata layan. Dan dalam berbagai situasi dan juga kondisi, kita diajak untuk terus-menerus menyatakan tindakan iman itu atas karya keselamatan dan pemeliharaan Tuhan yang tak pernah habis. Yang menarik adalah Paulus justru mengajak jemaat Korintus untuk mengumpulkan dana itu ketika jemaat Korintus sedang menghadapi berbagai tantangan. Dalam situasi yang serba tidak oke, sesungguhnya Paulus tetap ingin mengajak jemaat di Korintus untuk melihat, untuk mengalami betapa Tuhan memelihara jemaat itu. Sehingga jemaat itu juga diajak untuk tetap mewujudkan tindakan iman dalam pengumpulan persembahan. Persis seperti lagu di awal tadi. Bila topan keras melanda kehidupan kita, berkat Tuhan hitunglah, tetapi lihatlah, berkat Tuhan pasti tak dapat dihitung. Berkatnya itu selalu nyata. Dan kalau dihitung, maka pastilah terlalu banyak jumlahnya. Kiranya Tuhan menolong setiap kita untuk terus dimampukan. Dan kita mengalami, kita kagum atas berkat-Nya yang tak pernah habis, tak pernah berkesudahan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi setiap kita.
Jemaat diundang bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita menaikkan doa syafaat dan kita akan mengakhirinya di dalam nyanyian doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Di dalam anugerah dan kasih Allah yang sungguh besar, sungguh nyata, yang hadir dalam berbagai situasi, kami saat ini Tuhan menaikkan doa-doa syafaat bagi situasi-situasi yang terjadi di sekitar kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk dunia ini, di dalam luka, di dalam kesusahan, dan di dalam air mata yang sedang dihadapi. Maka sesungguhnya kami menemukan Tuhan sedang ikut menangis bersama dengan kami. Tetapi juga sekaligus kami percaya bahwa Tuhan juga terus menolong dan juga memberkati dunia ini untuk menyembuhkan, untuk memulihkan dunia ini. Kami percaya bahwa berkat Tuhan yang memelihara itu nyata melalui setiap tangan-tangan medis, setiap relawan, setiap mereka yang hari ini berjuang di tengah situasi pandemi saat ini. Kami percaya kasih Tuhan hadir di sana. Kami mohon ya Tuhan, kami menyerahkan seutuhnya apa yang menjadi pergumulan dunia ini dan juga setiap kami. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati setiap kami, menguatkan setiap kami menghadapi situasi sulit ini. Kami percaya bahwa pada akhirnya kuasa Tuhanlah yang dinyatakan bagi setiap kami, kebaikan Tuhan yang akan terus-menerus kami alami. Kami berdoa ya Tuhan, saat ini mereka yang sedang berjuang dalam kesembuhan, kiranya Tuhan juga memberkati. Berdoa bagi Indonesia ya Tuhan, kiranya di tengah pergumulan ini, kondisi ekonomi kami tetap baik, ataupun juga situasi yang lain tetap terkendali. Kami mohon ya Tuhan untuk keluarga-keluarga yang harus mengalami PHK. Kami mohon supaya kecukupan yang datang dari Tuhan itulah yang senantiasa Tuhan nyatakan. Secara khusus ya Tuhan untuk jemaat-Mu di sini, di GKI Wiyung ini ya Tuhan. Kami mohon supaya dengan segala pekerjaan dan usaha yang saat ini dilakukan, Tuhan hadir di sana memberkati. Tuhan yang maha mencukupkan. Tuhan yang menolong dengan segala kebutuhan, keperluan yang hari-hari ini diperlukan, dibutuhkan. Berkati dengan kesehatan yang datang dari Tuhan. Terlebih dengan damai sejahtera yang melampaui segala kecemasan kami. Yang melampaui segala kekhawatiran kami. Itulah ya Tuhan yang sungguh kami perlukan. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk jemaat GKI Wiyung Royal Residence ini. Dalam keluarga-keluarga yang ada. Kiranya terus-menerus di tengah situasi hari-hari ini. Tetap Tuhan hadirkan menjadi berkat. Dan terlebih dengan segala kegiatan gereja yang diadakan secara terbatas, kiranya Tuhan juga hadir di sana memberkati jemaat, meskipun diadakan secara online sebagaimana ibadah ini. Kami percaya bahwa kasih Tuhan tidak terhalang, kasih Tuhan tetap tidak terbatas. Kami percaya bahwa apa yang kami lakukan secara online atau daring ini tidak membatasi kuasa Tuhan yang hendak menyapa, yang hendak menyentuh, dan juga memelihara kehidupan jemaat GKI Wiyung Royal Residence. Untuk berbagai kegiatan gereja ya Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya di dalam tangan pemeliharaan-Mu. Kami berdoa ya Tuhan juga untuk rencana ataupun kegiatan pilkada di kota Surabaya ini yang juga akan berlangsung. Kiranya di dalam hikmat Tuhanlah kami yang memiliki hak pilih ditolong untuk menentukan pemimpin yang sesungguhnya berkenan di hadapan Tuhan. Yang akan membawa setiap rakyat
kota Surabaya ini untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. Terima kasih ya Tuhan. Ini yang menjadi seru doa kami. Hamba-Mu menyerahkan setiap jemaat yang ada bersama dengan keluarga. Kiranya kasih Tuhan, anugerah Tuhan di dalam pekerjaan, di dalam pergumulan sekaligus pengharapan setiap hari. Sungguh kasih Tuhan itu nyata dan tak pernah berkesudahan hari lepas hari. Kami berdoa di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan. Lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada beberapa warta lisan yang perlu kita ketahui bersama. Yang pertama, persekutuan doa Komisi Senior pada hari Kamis 12 November 2020 pukul 10 pagi dengan tema Macetung. Pembicara Penatua Fajar Junianto. Yang kedua, persekutuan doa pemuda remaja hari Kamis 12 November 2020 pukul 19, ini jam 7 malam, dengan tema Opo Iku Perpuluhan. Apa iku perpuluhan? 10% datang ke Gusti Allah apa ya patut? 90% tak mbak dewe apa ya gak maruk? Sing isi sekolah ngene apa ya kudu ngekei? Aku lak sik durung nyambut gawe. Apa ora oleh nunut karo perpuluhane wong tuaku? Lek aku lak wis nyambut gawe, namung sakjeke pandemi iki duitku saya seret. Lek jek ngekei perpuluhan, lak duitku entek. Apa aku ora sangke dhisik yo? Wis ngene ae, ben ora bingung. Ayo melok aku. Nandi. Nah, Kalian bertentu ngawur. cah, rungono sik. Nang Zoom ae kok. 7 wengi dino Kamis 12 November nak acara cangkrukane arek muda GKI Wiyung. Oh iya, sing medar sabdo PD kali iki yaiku Penatua Fajar Junianto. Ayo, awakmu kabeh sisan tak undang ya rek. Gak tak eleng namane, oke? Yang ketiga, doa pagi
pada hari Sabtu 14 November 2020 pukul 5 pagi yang akan dipimpin oleh Penatua Okstan Kalendesang. Yang keempat, ibadah minggu masih online hari Minggu 15 November 2020 pukul 8 pagi dengan pengkhotbah Pendeta Sandi Nugroho dengan tema Kurir Kasih. Yang kelima, Gerakan Kasih. GKI Wiyung akan membagikan sembako bagi jemaat yang membutuhkan. Partisipasi dapat berupa uang atau barang. Barang yang dibutuhkan dapat dilihat pada layar berikut ini. Bagi jemaat yang terbeban dapat menghubungi Bapak Uri di nomor 081-133-9797. Yang keenam, ada atestasi masuk. Majelis Jemaat menerima atestasi masuk tanggal 28 Oktober 2020 atas diri Yehezkiel Aret Toisuta. Yang kedua, Axel William Toisuta, asal gereja GKI Emmaus Jalan Argopuro 17 Surabaya. Alamat tinggal Jalan Mutiara 5 I8 Perumnas KBD Gresik. Majelis dan segenap jemaat GKI Wiyung Royal Resident mengucapkan selamat datang dan beribadah dalam persekutuan dan pelayanan bersama. Yang ketujuh, jemaat dapat tetap berkonsultasi dengan hamba Tuhan melalui telepon, WhatsApp, Zoom dengan nomor berikut ini. Baptisan Kudus Anak. Baptisan Kudus Anak akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020. Bagi orang tua yang ingin membaptiskan putra-putrinya, dapat mengambil formulir permohonan baptisan kudus anak di kantor gereja setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pada jam kerja dan dikumpulkan kembali paling lambat tanggal 29 November 2020. Si Dewasa Muda mengadakan talkshow interaktif dengan topik yang sangat menarik. Eksis di dunia medsos, eksis di dunia misi. Kami mengundang seluruh jemaat dapat mengikutinya pada hari Sabtu 21 November 2020 pukul 7 malam. Info lebih lanjut dapat menghubungi Saudari Melva di nomor berikut. Jemaat, mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, persembahan yang akan dikumpulkan bisa melalui brankas gereja setiap hari kerja pukul 9 sampai 18 atau bisa juga ditransfer ke rekening BCA 25867288889 atas nama GKI Wiyung. Untuk bagian Alkitab yang mendasari persembahan kita pada hari ini yaitu dari Mazmur 4 ayat 6 yang berkata demikian, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Mengiringi persembahan kita PKJ 145 ayat 1 dan 2, aku melangkah ke rumah Tuhan. Kristus
Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Jika kami diberi kesempatan memberikan persembahan dengan rasa syukur, dengan hati yang sukacita, kami membawakan persembahan kami di hadapan Tuhan. Dan biar Tuhan yang mengkuduskan persembahan ini. Dan persembahan ini bisa dipakai di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bisa dipakai untuk pemberitaan Injil di tempat ini. Pakai majelis jemaat di tempat ini, badan pelayanan untuk mengelolanya sesuai dengan yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba waktunya sekalian kita diutus dengan terus merenungkan di dalam hidup kita. Sudahkah yang terbaik kita berikan kepada Tuhan? Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Begitu banyak waktu yang terbuang, sedikit ku beri baginya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya? Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Bersama kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya. Amin.